warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Fatma dengan NPM 2214033. Saya dari Prodi PGSD kelas 6A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah kebudayaan daerah yang diampu oleh Ibu Putri Juwita. Sebelumnya, nama Wak siapa? Sainan. Sainan aja, Pak. Umurnya, Pak? 70. Pekerjaan Wak sebagai apa ya? wira swasta. Tanggal lahir Wak berapa, Wak? Tanggal 2 bulan 6 Tanggal 2 bulan 6 tahunnya tahunnya 1954. Wah, ini mau tanya, Wak, sebelumnya izin, ada tugas sekolah dari mata kuliah kebudayaan daerah. Di sini disuruh wawancara salah satu penokoh yang paham tentang kebudayaan Jawa gitu, Wak. Jadi yang pertanyaan pertama itu, Wak, apa yang Bapak ketahui tentang kebudayaan suku Jawa, Wak? budaya di sini ya beda, nggak macam di Jawa lah sini. Paling ya budaya di sini apa sekarang yang ada? Udah lompeng beneran. Taruhlah udah lompeng lah. Kuda lumping, Kak. Iya. Yang kedua yaitu ciri khas apa yang menonjol dalam kebudayaan suku Jawa khususnya di sekitar Wawa ini yang masih yang masih kental gitu. Yang nonjol ya kalau paling pun ya kalaupun ada acara-acara itu, ada acara kenduri paling ada Jawa. Paling ada Jawa. Terus di sekitar Wawa kebudayaan suku Jawa apa yang masih dilestarikan dan dipertahankan sampai sekarang, Wak? Gak ada. Gendur itu tadi nggak termasuk ini yang masih dilestarikan. Termasuk lah itu ya. Ya, masuk kenduri. Sama apa? Bulan Suro. Itu menemukan pengantin itu masuk dilestarikan. Pengantin ada Jawa. Masuk dilestarikan. Terus, Wak, adakah pantangan dalam suku Jawa, Wak? Contohnya itu seperti apa? Kayak misalnya nggak boleh ini anak gadis, atau yang udah nikah nggak boleh ini gitu. Ada pantangannya? Pantangannya ya, kalau orang ada Jawa itu ya jelasnya duduk di depan pintu nggak boleh. Udah gitu gadis, karena gadis, karena sejaka itu makan jangan sambil jalan, nggak boleh. Sama orang harus sopan. Jalan itu apa lagi? Terus, Wak, ada dalam pernikahan suku Jawa ada beberapa proses acara seperti temukan, lempar siri, cuci kaki, sungkeman. Nah, itu apa ya, Wak, tujuannya dari temukannya sendiri, pas lempar sirinya, cuci kaki, terus kayak sungkemannya gitu. Iya. Kalau lempar sirih itu kan mengawali karena pertama kali pandangan mata, maka pelemparan sir itu sir yang temurus. Sir itu timbulnya sir, hilangnya sir timbulnya rasa, maka ditemukan rasa tadi itu pengantin pria dan wanita. Tuh, dan itu masalah telur taruh di kening, itu maksudnya udah habis masa gadisnya, masa ajangnya lah buat laki-laki, maka jadi satu. Jadi pemikiran itu udah berbeda sama yang belum nikah. Kalau laki-lakinya itu dicuci kakinya sama istrinya, itu mendoakan istrinya itu semoga suaminya mencari nafkah jalan yang benar, karena untuk memberi nafkah kepada istrinya ataupun nanti ada anaknya gitu. Jadi yang halal. Kalau sungkeman sama orang tua ya itu minta doa restu, minta izin sama orang tua. Tuh.
Terus apa arti dari Gagar Mayang itu sendiri dalam pernikahan adat Jawa? Terus kayak di Gagar Mayang itu maknanya kayak entah ada isi-isinya atau apa yang wajib Ya, diiniin gitu lah. maka yang dibuat janur kuning. Jan Nur Jan itu adalah jana senang-senang. Nur cahaya menginginkan betul untuk mengabdi dia itu sebagai kepala rumah tangga. Kalau kamu yang laki-laki, karena perempuan ya namanya ya sebagai istri untuk bisa menata rumah tangganya. Ya banyak tuh masuk kembang bunga pinang itu wangi kalau dipotong-potong sewangi-wanginya dia masih wanginya pengantin. Maka kalau udah jadi pengantin nanti udah habis habis ditemukan itu lain hari besok-besoknya kalau lakinya pulang kerja itu dia harus pandai pupur itu masuk bedaan supaya suaminya seneng. Nah, itu jadi jangan bedaan bersolat jangan untuk orang bukan untuk suami dan suami pun begitu jangan pulang kerja itu terus nongkrong aja ya istrinya ya sebel jadi kalau suaminya itu mau pandai dia cepat mandi cepat bersihkan badan lah istrinya kan senang maka itu wajibnya perempuan itu wanita itu pandai noto namanya orang Jawa bilang pandai noto di rumah tangga laki-laki dia harus satria bisa mencari nafkah yang benar betul tanggung jawab memimpin rumah tangganya. Nah, itu Ada perbedaan nggak antara Gagar Mayang untuk perempuan sama Gagar Mayang untuk laki-laki? sama sebetulnya sama karena itu intinya itu sebagai lambang aja maka itu ada daun daun kecu andong itu artinya itu mendoakan semua orang tua gotong andong doakan itu maknanya itu mendoakan maka ada bintang bintang itu maksudnya bintang yang mudah-mudahan jodohnya orang tua itu bintangnya terang itu maka didekatkan sama gambar-gambar manuknya itu seperti sebagai lambang nyawa ya, Terus saat memasuki usia kehamilan 4 sampai 7 bulan tuh kenapa diadakannya tingkepan gitu Pak? oh iya itu diadakan karena apa karena orang Jawa karena dia di situ ini singkat-singkat aja lah di situ dia masih dalam proses perjuangan maka kalau dia tuh nggak berhasil gugur ada yang gugur 3 bulan ada yang gugur 4 bulan nah 7 bulan itu udah berwujud maka disarati disarati lah udah maka disarati di situ ada bubur bocor tambah bubur bocor terus pisang pisang 1 biji itu ya sama bubur taruh tengah nah itu masuknya mudah-mudahan besok masih banyak 10 hari atas doa orang-orang yang diundang tidur itu mendoakan semoga lancar melahirkan anak itu maka ilahnya dulur procot doanya pungut itu doa perjuangan nah itu nah, apalagi Kalau makanan khas Jawa, orang-orang Jawa gitu Pak, identik dengan makanan apa gitu? Atau rasanya atau apanya? nah, singkat aja lah yang jelasnya kalau orang Jawa ini seperti apa aja lah apa namanya pecal itu aja lah karena itu ciri khas orang Jawa itu pecal itu ya, ya ada ya yang pedas ya ada terasa asin ada terasa manis nah, itu pecel itu asli tradisi Jawa ada Jawa itu tradisi Jawa ya
Terus maksud dari bulan Suro itu wah yang dikatakan bulan panas tuh kenapa? Oh, sebetulnya bulannya nggak panas. Iya, itu bulan Suro itu maksudnya pertama kalau ada orang-orang yang punya agama apa pusat alkres lah katakanlah, nah, itu di, dicuci, diruat. Kalaupun enggak itu ya ilmu ketuhanannya itu, nah kalau ada Jawa itu dikenduriin, semoga dia itu mengamalkan doa yang dipelajari, semoga tetap lengket sama dia. Kedua itu dia apa mohon bala-bala yang datangnya dari timur, entah dari barat, entah dari utara, entah selatan, nah itu namanya dimohon kepada Allah semoga ditolak, maka dibuat butuh tolak. Nah, itu maka dibuat bertulah dan itu diadakan di Perapatan. Tuh, Sura, sungkeman rasa. Sungkeman itu sujudnya sama rasa kita sendiri. Maka pada bulan Suro jangan sampai ya seperti bulan puasa ini. Nah, karena dia itu ngasah rasa kita. Maka sungkeman rasa, maka Suro. Nah, Terus Wak, apa makna dari dilakukannya unggahan sebelum bulan Ramadan? Apa itu salah satu tradisi Jawa atau memang masyarakat aja? kalau itu masyarakat itu masyarakat umumnya, karena di situ kita akan memasuki pada bulan suci Ramadan, maka kita salinlah sebelum itu kita mengumpulkan orang dengan makan bareng bersama, itu saling kita maaf-maafan. Jadi kita kalau melaksanakan ibadah puasa bersih betul, jadi pas rasa kita itu untuk menjalani puasa bukan karena lapar aja, rasa semua itu dijaga, baik pengucapan, baik pandangan mata, baik hidup, baik telinga dijaga, jadi bukan karena lapar aja. Nah itu namanya puasa, ngepas ke rasa. Ngepas ke rasa itu apalagi Terus tadi kan ya yang jarkep itu sama dengan reok kan, Wak? Itu kan sama itu. Iya, itu kan salah satu kesenian yang Ya, masih dilestarikan ya di masih. sekitar kita gitu. Baik, Itu sebenarnya makna dari reok itu sendiri apa gitu? wah, kalau maknanya reok itu dulu panjang ceritanya. Dulu itu zaman di Jawa itu reok itu yang ada kan itu dari Jawa Timur, orang Ponorogo. Orang itu orang sakti itu cuma jahatnya macam mana, dia kalau ada perempuan yang cantik wah harus dikawini dia. Siapa sih mau sampai Ponorogo itu 40 istrinya. Kelemahan dia kalahnya sama anaknya sendiri, karena ceweknya anaknya mau dinikahi sama reok. Itu reok Ponorogo itu badotannya itu namanya. Kalahnya sama anaknya, anak kandungnya itu ceweknya anaknya. Nah, itu. Maka di cerita itu pasan datangi gurunya datangi anak si kawan Ponorogo itu reok itu. Syaratnya ini betul kalah. Nah, itu sejarah di Ponorogo. Yang ada Ponorogo itu lain pada nggak ada. Yang ada Ponorogo. Terus dari segi seni musik Jawa itu ciri khasnya dengan apa gitu? Wah, ciri khasnya itu ya kalau ada gong, gamelan itu iya, yang itu ciri khas Jawa itu. Kalau lain Jawa nggak ada itu ciri khas Jawa itu aja.
Terus apakah Wawa pernah mendengar lagu Campur Sari gitu kan, Wak? Terus mengapa menjadi lagu khas suku Jawa gitu? Oh iya, karena maka dibilangkan campur sari, memang itu banyak orang Jawa itu. Jawa yang digemari, maka dibuat campur sari. Jadi ada yang bukan dari ciri khas Jawa, ada yang dari ciri khas Jawanya. Itu. Campur banget disebutkan campur sari. Terus pertanyaan terakhir nih, Wak. Apa arti dibuatnya bubur merah putih pada saat tertentu seperti misalnya kayak setelah sakit atau setelah bermimpi buruk atau ada hajat-hajat lain? Betul kalau itu. Karena itu menghormati, mengingat bubur merah, bubur putih itu pertama menghormati dari awalnya pembukaan manusia. Adanya bubur merah, bubur putih karena bubur putih itu awalnya dari bapak. Bubur merah itu dari ibu. Satu, kedua, yaitu untuk memasuki orang Jawa itu ada yang saudara empatnya. Saudara empatnya kalau mau mengetahui itu dihormati pakai bubur merah. Orang-orang dulu gitu ya. Iya, yang sampai sekarang kalau orang Jawa yang tahu itu tetap bubur merah, bubur putih. Maka dibilangkan menghormati. Ini apa kalau orang Jawa bilang itu gitu. Ada bubur merah, bubur putih menghormati cikal bakal. Nyimuti mas ini, nyimuti putra kawan, putra pun ada. Disik kawan, disik ada. Nah, itu kedua masuk lagi ke saudara empat itu. Dari hari Akang Barut, Adi Wakil. Itu harus kalau orang Jawa, itu nggak bisa tinggalkan untuk bubur merah putih. Karena dia awalnya kita dari orang tua, dari bapak dengan mama. Jangan coba. Maka jangan melawan orang tua, jangan melawan mama. Itu kalau udah batin marah betul, itulah anak situ kena suka. Maka jangan coba-coba marah orang tua, walaupun jelek-jelek itu bapak. Nah, gitulah semua. Iya, jangan coba-coba. Nanti kalau udah batin dia tuh, anak kurang aja. Kalau disumpahkan sama bapak muda, tapi jangan sampai hati-hati. Ya, itu sembarangan. Terus Wak, ini pertanyaan sendiri sih, Wak. Maksudnya kayak kalau abis melahirkan tuh kan ada ari-arinya gitu. Itu kok ditanam terus dikasih lilin itu biar Oh iya, itu hari-hari itu kalau orang Jawa bilang kawah itu kakang barat. Ada hari diragil. Itu maka dihormati, ditanam, dikasih lampu, nah, dikasih bunga, kasih tulisan, kasih pensil, kasih buku, ya minta didoain situ semoga besok pandailah si jabang bayinya siapa yang dilahirkan tadi, pandai menulis, pandai mengaji, baik budi pengerti, rasanya harum seperti bunga itu mengharumkan nama baik. Lilin itu menerangkan di mana dia pandangan. Itu barang mainan dituruti oke panjang itu. Dan walang dan manuk, dan kodok ringin, dan keris-kerisan, dan pecot panjang. Pecot itu maksudnya bangkit ke semangat awal. Nah kita malas itu ingat kalau soal pecot, supaya dipecut kita bangkit. Keris itu ngikis kita boleh perjuangan apa kerja apa dikikis terus. Kiritis Itu godhong ringin maksudnya supaya dino iki pas lu sumukro longgo manggon nang dino sanggara waring itu artinya panggonane niku
adem ayem tentrem karena pokok ringin ku rimbun. Rimbun kan tuh sejuk dingin. Tuh. Pendopo itu maksudnya oma. Oma kita itu semoga adem ayem. Boleh golek pangan lanang wedok. Itu maka doa mungkin sanggar waringin. Godhong ringin itu. Tapi